Alhamdulillah, walaupun hari ini masih di momentum Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, ternyata dua bantuan sosial dari pemerintah berikut ini masih cair di hari Lebaran. Hari ini ada yang cair, jadi silahkan dicek ya. Hari ini di kartu bantuannya masing-masing ya, di bank penyalur berikut ini. Karena saldo sudah mulai banyak yang masuk. Dan nanti setelah tanggal 10 atau mulai tanggal 10 itu nanti sudah mulai banyak yang cair serentak. Dua bantuan yang cair di Hari Raya Idul Fitri hari ini apa saja ya? Dan bagaimana informasi terkait bansos yang lainnya, termasuk PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025. Akan kita bahas lengkapnya, namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial tentunya. Walaupun ini masih dalam momentum Lebaran, Hari Raya Idul Fitri ya, karena masih bulan Syawal. Nah, ternyata bantuan dari pemerintah ini nggak ikut libur. Ada dua bantuan sosial dari pemerintah yang terpantau cair di hari Lebaran ya. Hari ini juga ada yang cair dan hari ini silakan dicek ya di kartu bantuannya ya. Siapa tahu ada saldonya. Nah, bantuan apa ya dan di bank penyalur apa ini? Nah, nanti akan kita bahas, termasuk juga membahas bansos yang lainnya dan juga jadwal penyaluran atau pencairan PKH tahap 2 dan BPNT ya setelah Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana info selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, sebelum kita membahas terkait mengenai bantuan sosial, karena ini masih momentum di Hari Raya Idul Fitri, saya Sukron Channel bersama keluarga mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin ada perkataan yang salah atau kurang berkenan di hati sobat YouTube semuanya. Saya dan keluarga saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, dan terima kasih karena selama ini sudah setia ya dengan Sukron Channel ya. Semoga semua informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk sobat YouTube semuanya. Nah, sobat YouTube, gimana untuk Lebaran di hari keberapa ini ya? Ini kan sekarang hari Sabtu ya. Lebarannya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, ini sudah 6 hari ya. Mungkin ada daerahnya yang besok ya, atau mungkin Senin itu merayakan Lebaran Kupat ya. Lebaran Kupat ini biasanya ada daerah yang merayakannya di 7 hari Lebaran ya. Kupat itu biasanya kayak semacam lontong ya, ada apa ya, kayak kuahnya juga ya, ada santannya seperti itu. Nah, itu biasanya menandakan Lebaran ya. Untuk silaturahminya biasanya itu sudah pada berhenti ya, tapi kalau silaturahmi kayaknya ya tetap lanjut, itu lebih baik. Tapi itu biasanya menandakan Lebarannya itu ya sudah usai ya, walaupun masih Syawal ya, tapi itu sudah mulai banyak yang masuk ya, masuk kerja, masuk sekolah ya, dan sudah pada mulai mudik ya. Nah, gimana, apakah Anda sobat YouTube ini ada yang sedang mudik ya, mungkin hari ini di kampung halaman ya? Kalau mungkin besok Selasa atau Rabu ini sudah mulai masuk kerja atau anaknya yang sekolah. Nah, ini kalau mudik kembali ke
tempat kerja atau tempat anaknya sekolah, ya semoga saja nanti arus balik mudiknya ini bisa berjalan lancar ya, tanpa halangan suatu apapun, diberikan keselamatan ya di jalan nanti sampai dengan tempat tujuannya. Nah Sobat YouTube, sambil menikmati kue lebaran Anda ya, saya akan memberikan beberapa informasi di sini ya. Walaupun hari raya Idul Fitri atau Lebaran, ternyata bansos ini masih ada yang cair. Jadi nggak ikut liburan, nggak ikut Lebaran juga ya. Karena biasanya Lebaran kan semua aktivitas pekerjaan itu kan berhenti ya, atau libur ya. Tapi ternyata bantuan ya yang disalurkan ke warga atau penerima manfaat itu ternyata ada yang masih terus berjalan ya, nggak mengenal hari raya, nggak mengenal hari libur. Nah apa saja? Nah ini sampai dengan hari ini ada 2 bantuan dari pemerintah yang alhamdulillah masih terpantau cair ya. Dan ini silahkan dicek ya, salah satu bantuannya ini cairnya melalui kartu bantuan. Nah kalau lewat kartu berarti melalui bank penyalur ya, salah satunya Bank Himbara tentunya. Nah apa saja? Yang pertama, ini yang masih terus disalurkan, bahkan hari raya pun ya, hari raya Idul Fitri pas hari Lebaran itu juga masih tetap disalurkan bantuannya ya, yakni bantuan permakanan untuk para lansia atau disabilitas tunggal, tentunya yang sudah ditetapkan di dalam SK penerima bantuan permakanan tersebut. Nah ini kalau dulu itu lansia disabilitasnya itu diambil dari data DTKS ya, karena sekarang DTKS itu sudah menjadi DTSen ya, nanti diambil dari DTSen ya, dan yang jelas yang sudah diverifikasi ya para lansia. Nah mereka ini dikasih bantuan permakanan ya, makanan jadi setiap harinya diantar langsung ke rumahnya. Sehari itu ada 2 kotak nasi bersama lauk, makanan bergizi ya intinya, ada buah-buahan tentunya, dan sayur-sayuran. Nah itu, jadi walaupun hari raya Idul Fitri ya, itu makanannya harus tetap diantar ya. Mungkin ngantarnya habis sholat Id mungkin ya, habis bersilaturahmi ya ke saudara atau tetangga, itu baru pihak sebagai penyalurnya ya, Pokmas dan transporternya itu tetap harus menyalurkan bantuan permakanan tersebut ya. Nah itu setiap hari diantarkan, jadi Lebaran kemarin tetap diantarkan ya, walaupun sholat Id pagi hari mungkin setelah sholat Idnya, kemudian besoknya juga diantarkan ya sampai hari ini dan seterusnya nanti, hingga SK untuk penyaluran ya itu masih tetap ada ya, tetap disalurkan bantuan permakanan tersebut. Nah kemudian ada lagi salah satu bantuan, ini bukan permakanan tapi bantuannya dalam bentuk uang tetapi non tunai ya, karena masuk di kartu. Nah ini silakan bagi yang punya kartunya dicek pagi hari ini ya, karena ini mulai kemarin ya, di minggu-minggu ini walaupun hari Lebaran itu sudah mulai banyak yang masuk atau cair. Nah tapi tidak semuanya cair ya, hanya kategori tertentu. Nah, kategori apa yang cair bantuannya? Ini adalah bantuan program Indonesia Pintar untuk anak-anak sekolah, siswa SD, SMP, SMA. Tapi yang cair di awal-awal bulan April ini, bahkan sudah ada yang cair di bulan akhir Maret kemarin. Nah, kemarin akhir Maret itu yang cair kebanyakan daerah Aceh untuk bank penyalur BSI. Nah, awal April ini alhamdulillah sudah mulai menyusul bank penyalur BNI dan BRI untuk yang punya kartu Indonesia Pintar ya. Jadi silakan dicek bagi yang punya kartu Indonesia Pintar. Dan ini tidak semua anak sekolah yang cair di awal April ini. Ternyata yang cair duluan itu jenjang akhir ya, di setiap jenjang sekolahnya. Kalau SD berarti kelas 6, ini yang cair duluan. Kemudian kalau SMP berarti kelas 9 yang cair duluan, dan SMA berarti kelas 12-nya yang cair duluan. Nah, ini yang kelas akhir memang dapatnya itu nggak penuh ya. Kalau penuh kan SD itu 450 per tahun, SMP 750 dan SMA 1.800.000. Nah, karena ini jenjang akhir dapatnya hanya setengahnya. Jadi SD dapatnya 225,
SMP dapatnya 375 ya, setengahnya dari 750, dan SMA dapatnya 900.000, setengahnya dari 1.800.000. Jadi silakan dicek ya bagi kelas akhir ya di setiap jenjangnya. Dan kalau yang bukan kelas akhir, nah ini nanti rencananya akan disalurkan mulai tanggal 10 April untuk PIP Program Indonesia Pintar tahap 1 tahun 2025. Ini untuk tahap 1 ya. Kalau yang tidak cari tahap 1, nanti mungkin tahap 2 atau tahap 3-nya. Yang jelas 1 tahun 1 kali ya. Jadi itu ya. Dan untuk jadwal penyaluran PKH dan BPNT tahap 2, ya kita ditunggu saja ya. Karena ini sudah masuk bulan April. Dan kita ketahui bahwasanya periode penyaluran tahap 2 itu antara bulan April, Mei, dan Juni. Ya, yang jelas ya setelah Lebaran. Tapi nanti entah akhir April atau mungkin bakal Maret atau bahkan mungkin bisa saja bulan Juninya. Yang jelas nanti kemungkinan penyaluran tahap 2 ini mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Sedangkan verifikasi atau survei DTSEN, ya peralihan dari DTKS, itu masih belum selesai 100%. Ya, bulan Maret kemarin dimulai dan April ini kayaknya habis Lebaran akan dilakukan lagi ya, meneruskan survei DTSEN tersebut. Nah, nanti kalau DTSEN sudah selesai, mungkin nanti baru bisa disalurkan untuk bantuan PKH atau BPNT. Ya, bisa saja nanti DTSEN untuk tahap 3 atau mungkin tahap 2 ini. Jadi ditunggu saja ya, semoga secepatnya cair dan bansos yang lainnya. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.